Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih teman-teman musik pujian yang telah melayani kita. Enggak tiup-tiup? Oh enggak. Biasa beliau langsung ada cupnya Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka kitab Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Kita akan belajar bersama-sama pagi ini Bapak Ibu. Hagai 1 ayat 5 sampai yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-6 dan seterusnya dengan suara yang keras. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Jadi jangan bergumam Bapak Ibu Saudara. Baca biar telinga Bapak Ibu Saudara mendengar. Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11 bersama-sama, 2, 3. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kitab Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 11. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ada pengulangan kata perhatikanlah keadaanmu. Kalau ada firman Tuhan diulang 2 kali atau 3 kali, itu begini maksudnya. Itu sangat penting yang harus diperhatikan. Nah, kalau menurut adat istiadat bangsa Yahudi, pengulangan kata lebih dari 1 kali itu sangat penting, atau bahasa sekarang urgent. Perhatikan itu. Apalagi ayat yang ke-5 dan ke-7 dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Coba bukan yang ke-6. Apa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara? Begini, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Nah, terus kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ini kan begini, realita yang salah. Harusnya kan begini, orang makan itu kenyang, orang minum puas, begitu kan? Orang berpakaian menjadi hangat. Nah, orang bekerja itu mendapatkan upah, tetapi katakan di dalam pundi-pundi yang berlubang. Inilah yang disebut ini realita yang salah. Makanya firman Tuhan berkata begini, perhatikan keadaanmu. Karena begini, bahaya ketika kamu tidak perhatikan keadaanmu, kamu akan mengalami realita yang salah. Ayat 7 lagi, coba buka. Wah, ngeri ini. Ini ayat 8. Ayat 9. Kamu mengharap banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu membawa ke rumah, aku menghembus sudah sedikit dibawa pulang ke rumah. Tuhan katakan, aku menghembuskannya lagi. Waduh. Ini kan realita yang salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak orang percaya mengalami hal ini.
sudah kerja mati-matian, usaha keras, bawanya pulang sedikit, tetapi ketika pulang ke rumah habis. Terus kita berkata begini, buat apa aku kerja ini? Kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Bukan gak boleh bekerja, saudara. Bekerja ya harus, itu tanggung jawab. Tetapi ketika pulang tidak membawa hasil apa-apa kita ini. Seperti begini, lubang, pundi-pundi yang berlubang. Hah? Makanya firman Tuhan katakan ada 7, perhatikanlah keadaanmu. Jangan sampai kita mengalami realita yang salah seperti ini. Karena banyak orang Kristen, saya lihat modelnya begitu. Saya sudah kerja keras, Pak. Hah? Apapun sudah saya lakukan, Pak. Terus, tetapi tetap kurang. Tetap tidak ada apa-apa yang kami miliki, Pak. Malah kami banyak utang, Pak. Susah hidup kami ini, Pak. Padahal kami sudah bekerja. Firman Tuhan katakan begini, perhatikanlah keadaanmu. Agar apa? Engkau tidak mengalami realita yang salah, mengalami realita yang benar. Terus bagaimana, Pak, caranya, Pak? Coba perhatikanlah. Kita kembali kata perhatikanlah. Perhatikanlah ini bahasa Yunaninya sum, kata dari perhatikan. Karena Alkitab kita ini ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, paham ya? Nanti ditanya orang bingung. Loh, Anda yang punya Alkitab tapi kok gak ngerti? Oh, gereja mana kamu? Basilia lagi malu saya. Basilia lagi malu ini. Hah? Jadi harus pintar di jemaat-jemaat di sini ya. Amin, Bapak Saudara. Iya. Nah, bahasa perhatikanlah dalam bahasa Yunani sum. Apa sum? Ada tidak dalam kehidupan kita yang harus diubah. Jadi begini, ketika ada katakan perhatikanlah keadaanmu, gini, perhatikan tuh begini. Ada enggak di dalam kehidupanmu yang harus kau ubah? Sehingga engkau tuh mengalami realita yang benar, bukan mengalami realita yang salah. Yang tadi itu, yang 7. Pekerja sedikit, makan gak kenyang, minum gak puas, pakai pakaian gak hangat. Tuh, bagaimana? Karena itu kita harus memperhatikan keadaan kita, bukan keadaan hidup orang. Jadi awas ya, lebih suka perhatikan hidup orang lain daripada kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara. Perhatikanlah keadaanmu. Maksudnya begini, apakah ada atau tidak kehidupan yang harus kita ubah? Setelah itu, Pak, apa yang kita lakukan? Kasih tanda bagian mana yang harus diubah. Itu maksudnya. Setelah kita gini, ada nggak yang harus perlu aku ubah? Oh, di sini bagiannya. Kasih tanda. Itu yang harus kita ubah. Cukup tidak? Yang ketiga, buat ketetapan untuk berubah. Itu maksudnya kata perhatikan. Cek hidupmu. Ada yang enggak bagian-bagian yang perlu kau ubah? Ketika engkau tahu bagian ini yang aku ubah, tandai itu. Setelah itu, buat ketetapan untuk engkau berubah dari situ. Makanya banyak orang Kristen tidak pernah berubah karena ini, nggak memperhatikan keadaannya. Halo, lewat begitu aja. Datang ibadah, pulang sudah begitu saja. Nggak mengkoreksi dirinya. Ada nggak bagian yang harus aku ubah, Tuhan? Tandai itu. Oh, di sini ya. Nah, kalau saya ini kan bagian yang harus saya ubah begini. Saya ini kan nggak sabaran orangnya. Nah, istriku begini. Anakku juga lebih lama begini. Iya. Loh, harus jujur, Pak. Jangan begini. Ada nggak yang bagian yang perlu kau ubah? Sepertinya nggak ada, Pak. Sini Bu, Pak, foto dengan saya. Saya kasih caption, inilah orang yang tidak ada celahnya. Saya ini kan orang nggak sabaran, Bapak Ibu Saudara. Pengennya cepat.
pengennya tuh gini, sempurna semua. Jadi kalau saya lihat begini ada sesuatu yang nggak betul, marah. Nah saya kan biasa nyapu. Nah saya suruh Boni ini nyapu. Astaga, nyapu kayak begini loh Saudara. Kok lembut, mana hilang debu itu. Hah? Semari kamu nih nyapu begitu. Ya, saya nyapu tuh berulang kali Bapak Ibu Saudara agar debunya ikut terangkat. Makanya kan bersih tempat ini loh. Bapak tuh enak aja datang sini. Saya yang bersihin ini. Hah? Tapi kayak kok waktu tuh sikat WC dia. Iya. Siapa yang lihat sikat WC Pak Eko tuh gimana sih modelnya? Dia gitu, bersih juga ya. Iya. Perhatikan keadaan. Saya nggak sabar, Bu. Saya tandai itu dalam kehidupanku. Oh, berarti saya ini harus lebih sabar ya. Hah? Lebih sabar, jaga. Ya. Jadi kalau ada orang salah ya sudahlah, mungkin dia sedang belajar ya. Sabar. Hah? Jangan mudah marah lagi, aduh. Sama di jalan neraka. Wow. Saya bisa, kepala saya bisa, woi. Bahayanya kalau itu pas jemaat, kok gembala aku model begitu ya? Gitu. Saya belajar memperhatikan kadang bagian mana yang aku harus ubah. Tandai itu dan buatkan kapan begini, aku harus berubah di hal ini. Itu kata perhatikan. Nah coba cek Bapak Ibu Saudara, ada nggak yang harus bagian-bagian yang harus Bapak Ibu buat? Tandai, buat ketetapan dan berubah. Percayalah kalau orang begini modal begini pasti hidupnya berubah. Nah kalau orang yang nggak pernah berubah hidupnya ya karena begini, nggak perhatikan keadaannya. Amin Bapak Ibu Saudara, paham ya? Nah pintar kan begini kan? Basilea gimana kamu? Di sini saja lah. Sekarang mana? Dia jadi pintar di sini. Sana sembuh, berkat, apalah. Tapi biarin aja lah mereka ya, bagus Saudara. Nah, perhatikan keadaanmu. Nah, keadaan itu bahasa Yunani-nya juga mana? Nah, keadaan itu bahasa Yunani derek. Apa derek itu? Jalan, tujuan, kelakuan, gaya hidup. Ini yang harus kita perhatikan. Apakah jalan hidup kita ini sudah benar atau tidak? Jangan salah jalan hidupmu. Makanya engkau harus perhatikan itu. Tandai itu dan buat ketetapan. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Nah ini jalan bagaimana Pak? Kata Yesus kepadanya, akulah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu jalan. Harusnya gini, kita harus menetapkan, membuat ketetapan bahwa jalan hidup kita itu jalan hidupnya Tuhan Yesus, bukan jalan yang lain. Kalau jalan hidup kita tidak sesuai dengan jalan kehidupan Tuhan Yesus, pastilah jalan dunia yang kita ikuti, Bapak Ibu sekarang. Atau gini, jalan kita sendiri. Kan sudah salah, Bapak Ibu Saudara. Ya? Harus perhatikan keadaanmu. Jalanmu itu loh, kau perhatikan nak. Bener nggak? Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Itu derek. Keadaanmu, jalanmu kau perhatikan. Kalau salah, tandai. Terus Pak, buat ketetapan untuk berubah jalanmu itu. Berubah lagi. Rombak lagi. Jangan ikuti terus. Ya binasa lah Bapak Ibu Saudara. Mana dong? Ya. Yang kedua, tujuan. Tujuan hidupmu apa Ki? Gimana ya? Orang Kristen ditanya tujuannya bingung. Apa tujuan Pak? Kalau kami tanya mulutnya.
tetapi nggak ngerti juga sebenarnya apa yang dia ngomongkan. Ya. Tujuan orang itu kan masing-masing punya tujuan, Bapak Saudara. Yang bekerja punya tujuan, yang berumah tangga punya tujuan, betul? Iya. Yang sekolah punya tujuan. Tetapi tujuan besar kita yaitu memiliki keserupaan dengan Tuhan. Itu tujuan hidupmu dan hidupku. Tujuan besar kita itu. Jangan ganti dengan tujuan yang lain. Nah, tujuan hidupmu apa? Serupa dengan siapa? Jangan-jangan serupa dengan dunia. Makanya hidupmu gak berubah. Ayat 7 tadi, kerja keras nggak bawa apa-apa. Karena apa? Tujuan hidupmu. Enggak, salah Pak. Jangan. Tujuan hidupmu harus kau tetapkan bahwa ini tujuan hidupku memiliki keserupaan dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Amin Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Iya. Itu tujuan. Yang kedua, kelakuan. Nah, kelakuanmu harus juga berubah. Ada nggak tandanya kelakuanku ini sudah benar atau tidak sih? Karakterku ini sudah benar atau tidak sih? Kalau ada hal-hal bagian-bagian yang kelakuanku tidak benar, tandai itu. Buat ketetapan agar berubah. Ya, amin Bapak Saudara. Jangan hidup kita itu menjadi batu sandungan buat hidup orang lain. Ya, jangan. Orang Kristen itu tidak boleh jadi batu sandungan. Tetapi orang Kristen harus menjadi batu pijakan buat orang tersebut ini untuk melangkah lebih baik lagi. Begitu. Jangan menjadi batu sandungan. Waduh, kok jadi batu sandungan hidupnya? Nggak jadi berkat hidupnya. Buat susah orang aja hidupnya orang ini. Jadi beban hidup kita itu jangan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hidup kita jadi batu sandungan, jadi beban terus bagi hidup orang lain? Karena apa? Dia nggak perhatikan hidupnya, nggak cek hidupnya. Ada nggak bagian ini kelakuanku nih yang harus aku ubah? Karakter hidup ini yang harus aku ubah. Tandai itu buat ketetapan berubah. Harus begitu loh. Amin Bapak Saudara. Iya. Terus apa lagi tuh? Gaya hidup. Jangan sudah miskin sombong. Apalah. Udah miskin banyak gaya lagi. Kalau orang kaya begini, sombong dia. Oh kaya dia. Ya, masih oke lah. Sombong dia. Tapi aku tengok miskin dia. Kenapa dia banyak gaya? Banyak aksi. Ya, makanya ada istilah orang apa tuh Sulawesi gini, kita nggak apa-apa kalah apa? Kalah apa? Ya, kalau daripada kalah aksi, nah itu di rumah nggak makan apa-apa, biar aja. Tetapi kalau di keluar, sepertinya iya oh. Padahal di rumah, amburadul. Tetapi aksi keluar, nggak mau kalah. Ini gaya hidup. Tanda itu. Kata orang ini besar pasar daripada. Iya, penghasilan 3 juta, mau bergaya-bergaya, beli mobil. Apa itu? Akhirnya apa? Tukang tagihnya, saya terus. Pak, lu kenapa ini? Yang beli mobil bukan saya, loh kenapa saya ini ngomongin? Ya karena teman saya itu. Nah itu sudah. Nah kan susah. Aduh. Saya tanya, siapa nih? Kau hitung pendapatanmu sebulan berapa? Begini bang, ini. 5 juta, oke. Kau hitung pengeluaranmu sekarang. Ini bang. Berapa? 9 juta. Makanya kamu tahu. Penghasilan 5 juta, pengeluaran 9 juta. Cicil mobil. Kurang ajar. Ya, bagaimana ini? Kenapa? Dia nggak perhatikan keadaannya. Gaya hidupnya dia tidak perhatikan. Kalau gajimu 5 juta, yang kau cicil itu apa? Motor.
Betul nggak Bapak Saudara? Motor saja, tetapi ya itu gaya hidup. Iya, biar dipandang orang. Hebat, mampu. Padahal tukang tagihnya menagih terus. Nah, tolong ya Pak Ivan, diingatkan. Loh, bapak saya bukan bapaknya. Kenapa saya harus mengingatkan? Aduh, Bapak Ibu Saudara. Ini. Jadi keadaan itu derek. Apa itu? Jalan, tujuan, kelakuan, dan gaya. Ini yang kau harus perhatikan. Sehingga engkau mengalami realita yang benar. Enggak bocor terus. Ya. Hemat. Hemat itu bukan pelit. Bukan pikir. Hemat, diperhitungkan. Dana sekian yang masuk, kita harus keluar sekian. Kan begitu. Ya betul ya, ibu-ibu ya. Iya. Iya, diperhitungkan ibu-ibu kan begitu. Diperhitungkan ini. Iya. Kalau nggak penting, nggak perlu jangan. Kan begitu. Itu gaya hidup yang harus kita perhatikan. Kita tandai. Buat ketetapan agar kita bisa berubah dari gaya hidup yang salah. Paham sekarang Bapak Saudara? Perhatikanlah keadaan. Kata perhatikan tadi apa bahasa aslinya? Sum. Apa sum? Kalau ada bagian yang salah, koreksi. Setelah itu tandai. Setelah itu buat ketetapan untuk berubah. Keadaan bahasa aslinya derek. Jalan, tujuan, kelakuan, dan gaya hidup. Itu yang kita tandai. Sek. Agar kita mengalami realita yang benar. Kalau makan kalau minum puas. Kalau kita bekerja mendapatkan hasil. Oh gitu Pak ya. Oh iya. Gitu. Nah terus bagaimana Pak? Supaya kita mengalami realitas yang benar. Coba buka Hagai 1 ayat 8. Hagai 1 ayat 8. Nah ini. Jadi naiklah ke gunung. Nah gunung ini bicara soal begini, tempat tinggi. Pada waktu zaman-zaman perjanjian lama, itu gunung itu atau tempat tinggi itu tempat-tempat bagi orang yang bertemu dengan Tuhan. Naik ke gunung, Musa naik ke gunung. Bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, agar kita memiliki realita yang benar, ya bangun hubungan intimu dengan Tuhan juga. Amin. Bangun, naik ke gunung, punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhanmu. Agar apa? Kau juga perhatikan keadaanmu. Nah orang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, nggak bisa memperhatikan keadaannya. Halo Bapak Ibu Saudara, naik ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Nah rumah, coba. Rumah dalam bahasa Yunani yang bait. Kalau bahasa Indonesia kita sebut bait. Rumah bait. Jadi rumah di sini bukan bangunan, tapi rumah di sini bait. Siapa baitnya Tuhan? Siapa? Kita. Ini loh baitnya Tuhan. Ini bait Allah. Bukan bangunan ini. Bukan. Nah, arti kata bait itu gini. Bangun diri kita dari dalam. Jadi bangun hidup itu dari dalam. Bukan dari luar, bukan. Nah banyak orang Kristen bangun hidupnya dari luar. Disemangati dulu, diajak-ajak dulu, dinasihati dulu, baru dia terbangun. Lama-lama begini, nanti kendor lagi, didatangi lagi, dikunjungi lagi, disemangati lagi, dimotivasi lagi, bangun lagi dia, semangat lagi. Lama-lama dia kendor lagi, dikunjungi lagi. Dibesuk lagi sama gembalanya, dibawain kue, dibawain buah, semangat lagi. Lama-lama 3 bulan lagi
kendor lagi, datang lagi gembalanya, dibesuk lagi. Bosan aku. Apa lagi jemaat ini? Kok gitu terus? Kenapa? Nggak ngerti, nggak paham dia. Rumah itu bait, apa? Bangun hidupmu dari dalam. Kamu sendiri yang bangun itu. Punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bangun manusia batiniahmu itu agar kuat, nggak terpengaruh dengan kondisi luar. Amin, Bapak Saudara. Nah, yang kedua, arti kata bait, keluarga. Keluargamu tuh kau bangun juga. Jangan kau pergi kemana-mana, pelayan kemana-mana, keluargamu nggak bagus, nggak baik. Harus kau perhatikan keluargamu, bapak-bapak. Karena engkau kepala keluarga. Nanti kalau ada masalah dengan keluargamu, yang dipertanyakan itu bukan istrimu, tetapi kita sebagai bapak-bapak. Bagaimana kau mengatur keluargamu dengan baik? Halo, bagaimana kamu menggiring keluargamu ini kemana sebenarnya? Itu yang kau pertanggungjawabkan dan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Jadi tugas bapak-bapak itu nggak mudah. Tugas bapak-bapak bukan buat anak. Apa loh? Bukan, tugas bapak-bapak itu bukan hanya menafkahi keluarganya, tidak. Tetapi gini, membawa keluarga kita ke Tuhan. Itu tugas bapak-bapak. Dan berat itu. Hah? Gak lucu ini. Saya khotbah begini, puji Tuhan, cari begini, begini. Ditanya, mana anakmu? Aduh, puji Tuhan, mana anakmu? Puji Tuhan, haleluya, mana anakmu tuh? Keluyuran gak tahu kemana-mana. Bapak-bapak, bagaimana itu? Pak, itu tugas istri saya. Loh, kok tugas istri saya? Istri, gak ada urusan dengan istri, kamu. Gimana? Kan urutannya jelas. Tuhan Yesus sebagai kepala, di bawahnya siapa? Suami. Di bawah suami siapa? Istri. Di bawah istri siapa? Anak-anak. Jangan dibolak-balik. Nggak bisa itu. Gimana? Kok dibolak-balik? Ya. Bapak itu bahasa aslinya abah. Tahu apa? Sumber. Kalau sumbernya benar, bawahannya benar. Kalau sumbernya sudah keruh, Pak, keruhlah di bawah itu. Hah? Makanya kalau saya sama istri begini, Pak, ini ada keluarga ini begini, istrinya begini. Kenapa dia? Pasti istrinya begini. Saya bilang langsung, nggak jelas memang bapaknya itu. Bukan istri nggak jelas, bapaknya yang nggak jelas. Iyalah, sumbernya sudah keruh, ya keruh di bawah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kamu anak-anak muda nih, jadi bapak-bapak yang benar loh ya, nanti ya. Bapak nggak jelas kamu ini. Jangan. Jadi bapak-bapak yang benar. Tugasnya apa? Membawa keluargamu semakin intim dengan Tuhan. Semakin punya relasi yang baik dengan Tuhan. Agar keluargamu ini, Pak, diberkati. Memiliki realita yang benar. Kau bekerja, Pak, diberkati pekerjaanmu. Kau berusaha, Bu, diberkati usahamu. Kau makan sampai kenyang. Engkau minum sampai puas. Itu realita yang benar. Anak-anak muda, kau juga bekerja. Jangan bekerja begini, nggak ada hasilnya, Pak. Ya itu tadi itu, kau tidak perhatikan keadaanmu. Bagaimana dong? Bapak-bapak sini. Maksudnya, Pak? Saya ajarin yang benar nih, Pak. Anak keluargamu diberkati. Amin, Bapak Saudara. Biar kau tunggu, Tuhan berkati. Gak. Kalau belum kau perhatikan keadaanmu, gak bisa. Karena kalau kau gak perhatikan keadaanmu nanti, kalau kau diberkati, bukan semakin baik kamu, semakin jahat, semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangun dirimu dari dalam, bangun relasimu dengan Tuhan.
Bangun keluargamu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, bangun keluargamu itu. Anak-anakmu jadi takut akan Tuhan, jadi mengasihi Tuhan. Hah? Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Apalagi anak-anak sekarang kan zaman-zaman, waduh, kalau nggak kita takut akan Tuhan, kita kan nggak bisa jaga-jaga anak kita itu Pak, 24 jam tuh nggak bisa, betul nggak? Mana bisa, dia mau buat apa di sana luar sana, nggak tahu kita. Tetapi kalau kita bangun hubungan, jadi baiknya Allah, punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita berdoa, Tuhan, dimanapun anakku berada, Engkau pasti menjaga. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, berkati pekerjaannya Tuhan, Tuhan berkati pekerjaannya, berkati studinya Tuhan, Tuhan berkati studinya. Begitu Pak. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita belajar begini, perhatikanlah keadaan. Diberkati Bapak Ibu Saudara. Lakukan ini di rumah. Cek, ada nggak bagian yang harus aku perbaiki tentang jalan hidupku, tujuan hidupku, kelakuanku, dan gaya hidupku. Ada nggak yang salah? Kalau salah, tandai. Terus buat ketetapan. Terus untuk berubah. Kalau sudah begini Bapak Ibu Saudara, kita lakukan, maka kita akan mengalami realita yang benar. Keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kesehatan kita diberkati, dijaga oleh Tuhan. Pekerjaan kita, studi anak-anak kita, pekerjaan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, cita-cita anak kita disertai oleh Tuhan. Karena kita memperhatikan keadaan hidup kita, bukan keadaan hidup orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara. Jemaat-jemaat yang selalu memperhatikan keadaan hidup kita, agar nanti ketika kita pulang, Tuhan tersenyum. Waduh, luar biasa. Kau perhatikan hidupmu selama kau di dunia. Itu. Nah kalau kehidupan kita tidak jagai, ini si kampret ini datang lagi. Apalah ini orang ini? Sana aja dah. Buat apa ini? Susah gitu tuh. Buat apa senyum makan hidup kita? Kenapa? Kita jaga hidup kita. Di sisa waktu hidup ini, Bapak Ibu Saudara, sisa hidup kita kan tidak ada yang tahu. Firman Tuhan katakan 70 sampai 80 tahun, itu pun kalau sampai sudah dekat waktunya Bapak Ibu Saudara. Tinggal sebulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2025. Apakah kita bisa menjamin di tahun 2026 kita masih ada? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya ketika Tuhan masih kesempatan, nafas kehidupan, kekuatan, perhatikanlah keadaan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Agar ketika nanti pun kalau kita tidak ada di tahun 2026, kita pulang, Tuhan tersenyum menyambut hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari berjuang bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya terus berkati. Mari kita berdoa bersama. Ku habiskan